Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kita Insan Pro Kemajuan. Kita lagi bincang-bincang, ngobrol santai, diskusi terkait dunia otomotif ya. Terus mohon maaf sebelumnya, saya pernah baca artikel berita ya, di Australia itu ada ketika seseorang atau warga negara atau masyarakat yang mau mengurus SIM, ya mereka sebelum mendapatkan SIM pasti akan melalui tes-tes untuk berkendara yang baik dan benar. Selain itu, dan uniknya mereka tuh ada semacam pembekalan skill basic untuk mengetahui semacam spesifikasi kendaraannya, mobil atau motor. Nanti kalau ada kerusakan ini untuk biar bisa menangani sendiri, atau skill basic dasar itu terkait mobil atau terkait motor yang sering error, sering ini gitu. Jadi itu suatu nilai lebih ya, nilai tambah gitu. Sekarang kita kan masyarakat kita banyak yang awam sekali terkait otomotif. Mungkin ini mobil kenapa kok jadi begini ya, tiba-tiba mogok atau tiba-tiba misalkan lampunya nggak nyala, ini apanya gitu. Kadang kita bicara dengan Pak Madira, beliau ini adalah spesialis di dunia otomotif, terutama di bagian ECU dan juga mungkin servis-servis tentang kelistrikan mobil atau servis ringan di bagian di mobil ya. Sekarang saya minta pendapatnya beliau, mungkin kalau sebenarnya skill pengetahuan dasar apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat terkait mobil ini, tentang mobil. Misalkan ada kendara-kendara yang sering error. Ya baiklah, jadi ini sebagai dasar pengetahuan, kalau orang ibaratnya udah berani membeli kendaraan berupa mobil, itu kan harusnya tidak lepas harus bisa merawat. Dalam arti perawatan di sini kan perawatan yang sebetulnya yang harus rutin ya. Merawat mobil itu ibaratnya di sini tuntutan, bukan berarti mobilnya enak dipakai tapi enak makainya tapi nggak mau ngerawat. Nah, kalau perawatan yang paling urgent banget, yang pertama mobil itu kan pasti kalau CC besar itu kan ada pendinginan. Pendinginan kan ada dari dua macam. Pendinginan satu dari oli yang nanti oli mesin, dan yang kedua pendinginan yang ibaratnya eksternalnya kan berarti pendinginan tetap nanti ujung-ujungnya sih dimanfaatkan untuk untuk temperatur mobil, yaitu air. Jadi ada dua untuk kompresornya itu ya. Radiator betul. Radiator. Jadi di sini dari dua faktor itu sebetulnya yang pertama sebelum orang memakai mobil ya harus utama dulu dilihat bagaimana kaitannya olinya sama air yang di radiator tuh. Radiator betul. Karena itu kan kalau seandainya kelalaian dari faktor manusia ya, lalai dalam arti nggak mau melihara kan bisa aja itu kan airnya ada kebocoran, kurang atau karena kebocoran sehingga nanti mesin itu kan panas. Nah sedangkan kalau udah panasnya mesin itu kan dengan mobil yang sekarang itu kan udah terpasang beberapa sensor yang nempel di sasis mobil kan, di mesin mobil itu tuh. Nah berarti kalau sensor ini terlalu panas kan ada dampak ya. Ada dampak yang harusnya kerjanya maksimal, yang harusnya tadinya bisa kerja setelah kena panas sekian derajat atau over, sehingga jadinya nggak jalan lagi atau sudah nggak fungsi. Berarti harus diperhatikan ya, harus diperhatikan air itu ya. Itu yang ibaratnya yang harus diperhatikan awal banget gitu. Iya. Nah yang kedua tadi kan masalah pendinginan, yang kedua ya arus. Arus kan berarti di sini bicara mengenai akumulator ya atau aki. Aki itu walaupun ibarat di sana ada aki kering, ada aki basah. Betul. Namanya pemeliharaan kan harus. Masalahnya aki itu biasanya ditunggul ya, koneksi plus minus yang mau dipakai kan. Kalau yang aki basah itu kan biasanya kalau terlalu besar pengisian kan otomatis daya muai dari airnya kan cepat habis kan di situ. Sehingga kalau nanti habis, karena kembali kalau air itu kan tujuannya untuk mendinginkan sel dan juga akan mempengaruhi
kaitannya arus yang masuk. Betul. Sehingga kalau airnya kurang, biasanya mobil kan tiba-tiba di starter nggak bisa. Nah, karena arusnya kan nggak ada itu. Iya. Jadi itu yang paling utama. Kalau bicara lain, memang larinya ke daya ini sih, Kalau daya aki kering, tahan. kalau aki kering gimana? Kalau aki kelebihan basah. aki kering sama aki basah, sebenarnya aki yang namanya aki kering itu juga sama. Di dalamnya itu ada cairan, hanya cairannya yang kuat terhadap temperatur. Jadi sekian tahun memang itu tidak habis, karena ada bahan yang bisa dimasukkan ke sana itu istilahnya bukan air murni ya, bukan air murni, tapi air yang ada istilahnya dikasih bahan untuk menginikan temperatur sekian derajat, tapi dia nggak muai. Sama sebetulnya di dalamnya tuh ada cairan, hanya bertahan sampai taruhlah limit 36 bulan ya, 3 tahun. Berarti kan air radiator, arus dari aki, oli mesin ya. Oli mesin. Sama oli matic Ya, oli matic juga. Oli matic sih itu kan, oli matic kan udah ada ini sih ya. Kalau dari pabrikan kan sampai 80.000 kilo. Oh, panjang berarti. Ya, panjang, 80.000 itu kalau yang namanya oli matic tuh. Ada merek-merek tertentu yang mengklaim sampai 120.000. Oh, gitu. Ada yang mau. Itu oli impor atau oli buatan Pertamina? Jadi di sini bicaranya kaitannya dengan produknya dia ya, ada labeling dianya. Oh gitu. Ada labeling dari dealer. Labelingnya tuh bukan merek AB, tapi ada labeling dianya sendiri. Oh, labeling dealer ya. Oh ya, kita nggak nyebutin guys. Iya, nggak ngerti itu apa. Kecuali nanti kalau ada yang ya minta di ini ya, boleh Pak ya. Nggak ngerti ya, kalau itu kan dia ngeklaim 120.000. Ya memang benar, 120.000 memang nggak ada masalah, masih bening. Gitu. Masih bening. Berarti yang lebih tadi. Selain 3 ini berarti yang ya cukup 3 ini atau ada yang Nah, yang 3 itu kalau misalkan mobil kan sekarang gini. Mobil itu misalkan usia udah 5 tahun. Betul. Udah 5 tahun. Nah, sekarang efektivitas mobil dipakai ini dalam waktu sehari. Dalam waktu sehari kalau misalkan sering jalan malam. Betul. Itu yang harus diperhatikan sekali ya, di situ apa sih yang sering kontak sama lepas tuh, di situ kan berarti kan relay itu kan ada kinerjanya, berapa kali dia kontak ya, starter maksudnya, apakah kontak starter atau kontak lampu atau apa. Di sana itu satu relay itu ada pengetahuan yang mengatakan bahwa ini bisa dikerjakan hanya 10.000 kali klik. Itu ya. Iya. 10.000 kali klik. Iya, klik 10.000 kali. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, berarti dengan adanya dia sering buka tutup kan, kalau sering dipakai berarti kliknya semakin banyak. Betul. Maka kan tidak bicara berapa harus hidupnya, nanti kan tinggal dilihat. Kalau misalkan udah itu kan nanti di sini ada arang ya. Ya, arangnya betul lah. Ada muncul arang tuh, bekasnya ini akan percikan api tuh. Api ya, betul. Ada arang sehingga nanti kok mobil saya tiba-tiba nggak jalan apanya, padahal hanya relaynya toh. Oh, betul relaynya aja gitu ya. Iya. Oh, gitu. Bisa jadi kalau menempatkannya kebetulannya nggak, garasinya tidak mumpuni, Di luar. biasanya di luar, nanti di situ banyak semut yang bersarang. Baru sekian tahun mobil itu mogok apa sih sebetulnya, kadang-kadang ada semut yang berkerumun di situ, begitu klik ada semutnya di tengah, jadi kan nggak ngomong. Oh gitu. Nah itu ya. Iya, jadi sebetulnya sih kalau perawatan yang paling harus diketahui sih sebenarnya itu aja sih, ya minimalnya oli, air, aki, iya, sama kalau yang namanya relay sih sebenarnya membukanya kan susah ya, paling berarti khusus teknis khusus berarti Pak ya. Iya, kalau yang relay ya gitu aja 3 tuh yang perlu banget diinikan. Kalau masalah ban, masalah itu kan ketahuannya dari luar tuh. Oh iya Pak, terkait air radiator Pak, kan ada kasus Pak ya, orang buka air radiator ternyata muncrat gitu, air panasnya muncrat mengenai tubuh. Itu biar nggak muncrat mengenai tubuh gimana Pak caranya Pak? Kalau air radiator lebih baik kalau misalkan mau bukalah kondisi mesin masih jalan aja, jangan stop. Kalau mau buka dalam kondisi panas nih. Terus kalau mau ngasih tambahan air, kalau mobilnya lagi panas, usahakan ya airnya yang panas. Jangan misalnya
air aki biasa itu merusak sel itu. Air radiator itu ya? Air radiator. Iya, air radiatornya tuh nyari air radiator yang panas. Jadi dikasih yang panas lagi. Kalau ngasihnya yang ibaratnya yang dingin, ya sama aja ngerusak selnya radiator. Oh gitu. Merusak loh kalau misalnya itu. Makanya kalau mobil udah panas, berhenti sekian hitungannya jam dah. Betul. Jam didinginkan dulu baru diisi. Tapi kalau langsung diisi ya pakainya air yang panas, jangan air yang dingin masukkan ke sana. Terus mohon maaf Pak, kalau misalkan air radiator ini sebenarnya yang bagus tuh pakai coolant atau pakai air biasa atau air biasa yang direbus dulu? Ya. Kan kaitannya dengan air kan ada mineralnya, ada belerangnya macamnya. Jadi kalau bicara masalah air memang di sini ya, air itu semuanya yang udah ada di bumi itu kan awalnya dari air hujan. Betul. Kalau air tanah tuh dari air hujan, air murni. Air murni karena udah terkontaminasi dengan bumi kan masuklah mineral ya. Betul. Semua mineral masuk. Nah sehingga kalau untuk istilahnya untuk perawatan radiator pengen bagus, nggak ada kerak, nggak ada karat. Betul. Ya sebetulnya yang paling identik dengan air hujan kan nggak ada lain ya, air limpahan AC. Limpahan AC itu? AC, kocoran AC tuh. Oh ditampung berarti ya? Ditampung tuh iya, itu kan nggak bakalan ada karat. Oh gitu, berarti air limpahan AC bisa ditampung. Iya. Untuk air radiator malah untuk bagus radiator ya? Malah bagus ya. Tapi untuk simpelnya mohon maaf, misalnya masyarakat suka nyari yang simpel, yang mudah, nggak repot gitu kan. Biasanya beli air radiator gitu. Air radiator itu sama nggak dengan kualitasnya dengan air sisa AC itu atau beda? Nah kalau kaitannya air radiator yang ada di toko kan nggak ada ya air radiator yang dari air murni itu nggak ada. Rata-rata kan air yang udah ada campuran yang namanya coolant kan tidak lepas. Coolant itu kan ada cairan yang untuk mendinginkan air yang terbuat dari minyak. Ada kayak cairan. Iya. Ya nggak ada lain kan cairan yang bisa mendinginkan apalagi kalau bukan bangsa oli itu kan. Dikasih oli tapi olinya treatment yang benar-benar nggak kental ya itu kan. Ada yang tapi kalau yang tingkatnya paling bagus berarti memang air AC berarti ya? Ya kalau supaya nggak propos nggak apa tuh air AC karena di situ kan benar-benar air murni ya, air murni. Tapi ya nggak boleh diminum itu bahaya. Gitu. Air AC itu nggak boleh diminum, nggak boleh untuk nyiram tanaman ya. Oh gitu ya. Harus diinikan dulu, dicampur dengan air yang lain dulu. Kasihan. Kalau misalkan air yang direbus tuh Pak, itu ngaruh nggak itu? Nah justru kalau air yang direbus itu kan berarti air yang nanti di situ sudah terurai ya, sudah terurai dalam arti karena air tadinya dingin, sekarang udah dipanaskan sampai ke 100 derajat. Iya betul. Terus masuk ke radiator ya memang bagus. Oh bagus ya. Termasuk bagus ya udah daripada air yang dari sumur atau dari PDAM gitu. Iya, udah lebih bagus karena dia kan udah apa istilahnya udah melalui proses pemanasan dulu ya. Betul. Mobil itu kan kerja efektifnya kalau pas temperatur di kondisi yang normal itu antara 75 sampai 80 derajat. Gitu. Ya mobil tuh. Kalau di atas itu ya bisa jadi overheat itu nantinya. Jadi efektifnya tuh 70 sampai 80 derajat. Iya. Ya, penting banget air radiator Pak ya. Iya. Kadang sering ada bocor sendiri, bocor halus nggak tahu diisi tapi tiba-tiba berkurang lagi, kurang lagi. Itu berarti solusinya gimana Pak kalau semacam itu? Kalau yang seperti itu kan nggak ada lain ya, ngeceknya kan berarti gini. Kalau tiba-tiba air radiator itu habis itu kan kemungkinan berkurang itu kemungkinan satu ada kebocoran dari eksternal, dari pipa-pipa selang karet atau apa kan. Dan yang kedua ini yang kita susah untuk mencarinya kalau kebocoran di boring atau di cylinder head. Oh gitu. Ya di boring tuh kalau misalkan nggak kebenaran boring juga itu bisa propos ya karena kualitas air kadang-kadang air laut. Gitu. Air laut yang aroma ada rasa asin, ada garamnya itu garam yang ngandung garam dimasukkan ke air radiator ya otomatis itu kan cepat karat. Nanti yang bocornya di boring atau di cylinder head itu juga masalah ya. Ya nanti harus disiasati dulu itunya saluran airnya. Yang untuk pendinginan mesin di quarter ya. Kalau misalnya udah seperti itu atau ditambal di last puppet. Ya.
Ini pengenalan dulu ya, tadi belum kenalin dulu ya untuk pas yang di video ini. Beliau ini adalah Pak Madira, spesialis servis mobil untuk menangani ECU Pak ya. Tapi juga untuk menangani servis mobil ringan lainnya gitu. Kalau misalnya untuk yang servis berat sampai bongkar mesin, ini itu butuh tenaga banyak. Beliau memang kurang suka itu, lebih suka yang ringan atau yang bagian kelistrikan dan elektronya. Itu demikian guys, tips-tips singkat ya, mungkin skill basic atau pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh netizen terkait cara perawatan mobil yang baik dan benar ya menurut ahlinya. Iya, jadi seperti itu aja. Kalau untuk kaidahnya mobil sih, sebenarnya mobil itu kan sama dengan ya orang ada napasnya ya, yang namanya mobil itu kan ada napasnya. Diibaratkan kan benda mati, tapi ya memang dia punya kehidupan, dia memang harus dirawat. Dirawat Pak ya. Iya. Terus betul nggak sih Pak, misalnya ada yang bilang ya mobil itu harus rutin dirawat secara berkala per 3 bulan, kemudian harus masuk ke bengkel. Misalkan ada keluhan apa enggak, itu sebenarnya yang betul gimana itu? Itu cuma asumsi aja atau seperti apa? Memang jadi kalau misalkan di situ ada perawatan berkala, memang ada fungsi, dalam arti manfaatnya memang bagus. Jadi semua itu kan nanti ada checklist ya, kaitannya macam-macam apa yang harus dibenahi dalam waktu sekian, ketahanan ya, masalah rem aja kan nanti kan ada ketahanan sekian, misalkan sekian tahun. Betul, itu harus ini, bannya gimana. Kan semuanya kan nanti arahnya ke sana semua ini. Betul. Iya, jadi di situ ada checklist sih. Ada checklist. Ada checklist. Misalkan berkala per 5.000 berarti oli ganti. Oh, berarti bukan ukuran bulan ya? Oh iya. Ya, mungkin itu pendapat yang makanya itu kita luruskan pada ahlinya. Iya, jadi harus berkala bulan atau harus apa? Jadi berdasarkan laju kilometernya Pak ya. Oh, gitu. Kalau oli itu laju kilometer. Betul apa sih Pak? Per berapa kilometer? Kalau yang oli kan tergantung kekentalan ya. Kalau oli ya. Oli semakin SAE-nya semakin rendah, taruhlah 0 atau 5, itu kan diklaim bisa 10.000. Betul. Iya kan? 5. Ya 0 sampai 5 tuh bisa 10.000. Tapi kalau misalkan 10 itu klaimnya 5.000 sampai 7.000. Kalau yang oli kekentalan 5 sampai berapa kan 530, ada 1030, 540, 1040 ya, 1030 itu kan klaimnya 5.000 sampai 7.500. Nah itu tuh jangan ngambil bulan, misalkan 3 bulan. Nah tapi kalau misalkan mobil nggak pernah dipakai, itu kan oli kan ada kadaluarsanya. Oli itu ada luarsanya. Iya, jadi oli jangan dikira oli itu belum diputar sekian kali, tapi karena lama ngendap di mesin mobil juga yang ngaruh. Jadi mobil kalau misalnya nggak dipakai, dalam arti nggak dipakainya tuh hanya taruhlah sewaktu-waktu, nanti ngomongnya saya oli jarang dipakai, jadi nanti gantinya udah aja setahun sekali. Ya jangan seperti itulah ya. Oh gitu. 3 bulan ganti oli Pak ya, pertama mobil oli ya? Iya 3 bulan lah. Semisal kalau yang untuk perawatan umum? Yang umum. Nah kalau yang berkala itu kan biasanya larinya kan ke sana ya. Per berapa kilometer? 5.000. 5.000 terus 5.000. Naik lagi. 5.000 nanti ada naik lagi. Kalau itu kan nanti kalau kan ada sih ya namanya kampas rem sekian puluh ribu. Berarti harus buka buku manualnya. Iya, ya? nanti masing-masing setiap mobil ya? ada buku manualnya. Makanya harus diperhatikan. Iya, lebih baik buku manual dilihat. Nah, nanti itu panduannya terserah kalau mau larinya ke dealer atau ke bengkel lain, yang penting panduan ini dipegang. Oh, gitu. Itu yang dari Pak. Itu kadang mohon maaf Pak, ada masyarakat tuh boleh punya mobil atau punya peralatan, buku panduan ini nggak dibaca. Nah itu, ya itu makanya ada istilah orang bawa matic, mobil matic itu dibilang mobil matic nggak bisa nanjak karena saking nggak mau membaca. Oh, gitu. Padahal kalau dibaca semua mobil matic, walaupun mobil matic yang taruhlah yang ibaratnya cc-nya hanya 1.500 ya, betul lah. Mau nanjak ke gunung itu apa namanya? Misalkan gunung Ciremai. Yang itu yang sering Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu kan ya. Itu kan lebih gini ya. Ya walaupun muatannya 6 orang, hajar aja gigi 1 udah.
udah mobil itu yang saya bawa kan, masukkan gigi 1 udah, wah, udah nggak masalah. Duh, kalau yang kasusnya sampai nggak kuat tuh kenapa itu berarti? Kalau yang nggak kuat itu kan karena dia kan kalau matic itu kan kaitannya dengan RPM. Kalau RPM-nya naik, dia kan pengen loncat ke yang tinggi, giginya. Kalau dia udah turun lagi, loncat lagi ke turun. Nanti begitu mau naik, ini udah ngepah, apa istilahnya si injakan gas itu kan nggak mau lagi. Akhirnya apa? Dia kan nggak konstan. Mau untuk lebih menghindari itu supaya nggak bahaya, udah aja ditanam dimasukin ke manual ya, manual ke gigi 1. Matic kan ada kan? Iya betul. Ada drive itu kan all kan berarti. Iya betul. Dari 1 sampai 4 atau sampai 5 kan all kan, tergantung apa istilahnya RPM yang diinjek kan. Harus masukin ke manual berarti ya. Iya drive. Nah kalau ini masukkan aja ke 1. Klik. Nah udah dikunci 1. Nanjak walaupun nukik sampai 45 derajat, oke nggak apa-apa. Oh kuat ya? Kuat. Jadi jangan khawatir yang punya matic nggak bisa naik tuh kata siapa. Iya karena itu kan udah ada anunya, udah ada apa panduan ya dalam arti, tapi ya harus dibaca. Terus jangan sekali-kali matic itu dibuat mainan kalau seandainya untuk pengereman, bahaya itu. Maksudnya gimana? Jadi untuk mainan seperti orang pakai manual dari gigi 4, pengen ngerem yang kira-kira remnya nggak sampai kaget kan, biasanya pakai mesin yang diturunkan giginya kan. Gitu. Nah kalau matic jangan sekali-kali, itu bisa hancur. Masa? Iya. Bisa hancur. Misalkan lari ngebut, iya. Ini kencang terus diturunin iya, gitu. Iya diturunin gitu tuh. Ke manual gitu. Iya. Diturunin dalam arti langsung buk gitu tuh, bahaya itu. Bahaya banget. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Hati-hati ya. Jadi udah mengandalkan rem aja. Matic kan hanya rem yang di itu. Makanya rem itu pengereman di matic itu harus benar-benar sempurna, harus benar-benar jangan sampai ibaratnya remnya udah pada tipis tapi didiamkan aja. Tuh, betul. Itu ya. Bahaya nanti rontok itu si kampas yang ada di maticnya tuh pada rontok. Ada salah satu mobil tuh baru berapa tahun, 2016, sering untuk mainan. Pakai tangan aja tuh udah digini-gini kan tuh lepas semua si kampas. Kampas remnya ada 22 lembar. Yes, harus hati-hati ya. Jadi makanya harus paham betul karakteristik mobil ya. Iya, harus cari ilmu, harus cari pengetahuan tentang karakteristik mobilnya, perawatnya seperti apa. Jadi kita berbagi ini semoga bermanfaat bagi semuanya, masyarakat semua. Jadi nanti ada yang pengen servis ke beliau, saya udah merasakan sendiri top rank lah ya. Iya. Sama ini pakai mobil Hyundai, udah kasih ECU Pak ya. Iya. Sering ngelok ini, ketika maju langsung ngelok, mundur ngelok, aduh ampun deh. Tapi alhamdulillah udah memakai sejak tahun 2012, baru sekarang ECU-nya baru di build up, rebuild oleh Alio ini ahlinya, satu-satunya di Cirebon Raya. Insya Allah saya cari kemana-mana nggak ketemu, semua nggak ketemu. Nanti pengen ketemu di bengkel nyaranin beliau. Ini ada yang kenal ke beliau aja. Ya, alhamdulillah cocok dan berjodoh. Ya, akhirnya jadi pertemanan, jadi saudara sekarang. Ya sekian tips singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Ya, kita lagi mereview mobil ini di bengkelnya Pak Madira. Kita lagi bincang-bincang dengan beliau. Mobil apa aja Pak? Sebenarnya yang ini keluhannya. Ini kebetulan mobil yang kebetulan gasnya itu tidak mau stabil. Nah ini kan gara-gara waktu apinya itu kaitannya dengan throttle-nya terlalu banyak dimainkan, dan waktu itu kan karena terlalu banyak kotoran sehingga disitu resistansinya agak mengaruh. Apa menghadap sini Pak? Menghadap kamera. Resistansi di suaranya keras sedikit. Ini rusaknya apa Pak ini? Rusakan ini kaitannya dengan gas itu tidak bisa stabil. Oh nggak stabil kalau digas. Kalau digas stasioner itu nggak mau stabil. Misalkan RPM hanya 850, ini bisa naik turun, bisa 850 sampai limit 1400. Oh gitu. Turun naik. Turun naik ya nggak stabil RPM-nya ya. Nah kalau yang ini mati total. Mati total. Ini sebabnya kenapa mati totalnya ini?
Oh, harus ribut ya. Iya. Yang sebelah sini sama ECU-nya juga. Oh, bener guys, ini memang spesialis ECU semua nih. sama yang belakang tuh ada BMW. Oh, BMW. Kalau ini apa ini? BMW, Suzuki, Ini Mitsubishi, ya, terus ada Toyota gitu ya. Mercy, Nissan juga ya. Oh, berarti semua all mobil ya, merek ya? Iya. Iya. Mas saya kesini pas penuh, Pak Madu ya, penuh banget sampai parkiran sampai sana juga ya. Ini masih tangani sendiri nih? Masih. Oh, single ya? Oh gitu. Ya, ini Masih stand ya. Oh, mau dibikin bengkel nanti ya, ini ya. Soalnya nih guys, beliau ini juga merangkap sebagai pengajar ya Pak ya, abdi negara, pengajar ya juga. Padahal ini ahlinya spesialisnya memang di bidang elektro nih. Sudah jadi